Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis taktik Xabi Alonso. Perjalanan Bayer Leverkusen musim ini sangat menarik, lantaran pada awal musim sempat terseok-seok dan terjerembab di zona degradasi. Hasil 5 kekalahan dari 8 laga awal dan hanya mampu raih 1 kemenangan. Leverkusen lantas merespon dengan melakukan pergantian pelatih. Gerardo Seoane dipecat dan digantikan oleh pelatih muda Xabi Alonso. Keputusan yang cukup berani dari Leverkusen untuk mengangkat Alonso menjadi pelatih, mengingat tugasnya saat itu sangat berat, yakni mengangkat performa tim yang berada di zona degradasi. Terlebih, Alonso pun sebelumnya belum pernah menangani tim di level senior, namun ia mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Pelatih berusia 41 tahun tersebut berhasil mengangkat performa Leverkusen dengan perubahan taktikal yang dilakukannya, dan mampu mengantarkan tim yang bermarkas di B Arena ini finish menduduki peringkat ke-6 zona kualifikasi Conference League. Ini merupakan hasil yang impresif dari seorang pelatih debutan. Nah, penasaran dengan bagaimana taktik Xabi Alonso di Bayer Leverkusen? Let's go, kita bahas sama-sama. Bersama pelatih sebelumnya, Leverkusen menggunakan pakem 4 back, meski sempat beberapa kali menggunakan 3 center back. Dengan formasi 4 back ini, nampak Leverkusen sangat rapuh di lini pertahanan karena jarak antar pemain di backline yang berjauhan, sehingga banyak meninggalkan ruang di pertahanan. Di 8 laga awal saja, Leverkusen sudah kebobolan 16 gol. Merespon permasalahan ini, hal pertama yang dilakukan Alonso adalah mengubah pakem yang akan mereka gunakan. Pelatih berusia 41 tahun ini menggunakan pakem 3 center back untuk memberikan proteksi lebih di lini pertahanan, karena dengan pakem ini Leverkusen akan memiliki 5 pemain di backline saat bertahan, sehingga jarak antar pemainnya nggak terlalu jauh. Perubahan pakem ini cukup berhasil mengatasi masalah di lini pertahanan Leverkusen. Rata kebobolannya pun berkurang. Total kebobolannya di akhir musim menjadi 49 gol dari 34 laga atau 1,44 gol per laga. Formasi yang banyak digunakan Alonso adalah 3-4-3 atau 3-4-2-1. Lini pertahanan akan ditempati oleh trio Tapsoba, Jonathan Tah, dan Hincapie. Untuk Hincapie sendiri bisa memainkan peran sebagai wide center back yang naik ketika tim sedang menyerang. Di posisi wingback, Alonso memasang 2 pemain dengan tipe berbeda. Wingback kanan diisi oleh Frimpong yang memiliki naluri attacking yang tinggi. Wingback kiri diisi oleh pemain yang lebih defensive minded atau tipikal bertahan, Mitchell Baker. Hincapie juga bisa dimainkan sebagai wingback kiri. Di lini tengah ada Demirbay, Andries, dan Palacios. Di lini depan bisa menggunakan striker murni seperti Adam Lozère atau Serdar Azmoun, ataupun bisa menggunakan false nine dengan Florian Wirtz. Ide taktik Leverkusen saat tanpa bola adalah menutup jalur umpan lawan ke tengah. Alonso menginstruksikan timnya untuk melakukan high press saat lawan melakukan build up. 3 pemain terdepan sebagai pressure pertama. Positioningnya akan narrow atau rapat untuk membatasi akses progresi lawan ke tengah. Wingback Leverkusen selalu siap untuk step up atau naik saat lawan melakukan sirkulasi ke sayap. Di lini kedua, 2 gelandang melakukan man marking. Apabila high press berhasil dilewati, Leverkusen bertahan dengan medium block, menggunakan shape 5-2-3, 5-3-2, ataupun 5-4-1. Di medium block ini, 5 pemain di depan yakni penyerang dan gelandang akan narrow atau rapat dan bertahan secara zona. Tujuannya untuk menutup akses ke tengah dan memaksa lawan mengalirkan bola ke samping. Saat bola ke samping inilah, blok press Leverkusen di depan tadi akan menjepit pembawa bola atau melakukan jebakan press. Jika lawan mencoba untuk mengekspos ruang di samping gelandang atau ruang antar lini Leverkusen, maka back terluar akan step up atau naik untuk menutup pemain lawan yang mengekspos area tersebut.
Leverkusen nampak sangat menjaga agar lawan nggak bisa menyerang melalui area tengah. Terlihat saat lawan masuk ke tengah, maka akan langsung dikepung oleh gelandang dan center back. Pada fase bangun serangan dan fase attacking, Leverkusen seringkali akan membentuk shape 3-2-5. Dua wingback memposisikan diri di area yang tinggi, guna mengikat fullback atau wingback lawan. Tiga penyerang, Nero atau merapat di tengah. Di fase ini, center back Leverkusen memainkan peranan penting untuk memprogresikan bola dari bawah. Di fase build up ini, Alonso bisa dikatakan cukup vertikal atau direct, nggak terlalu banyak melakukan sirkulasi di belakang, dan sesegera mungkin akan langsung memprogresikan bola ke depan saat opsi progresi kosong. Targetnya penyerang di half space yang turun mengekspos area di samping gelandang lawan. Pada momen ini, Leverkusen menerapkan positional play yang membuat lawan cukup dilema dengan positioning pemain-pemainnya. Bisa dilihat jika center back ikut naik, sudah ada penyerang Leverkusen lainnya yang sudah siap bergerak untuk mengekspos ruang yang ditinggal center back. Jika gelandang bergeser, maka akan membuka ruang di tengah untuk diekspos oleh gelandang Leverkusen. Seperti di gol ini, di mana salah satu back Mönchengladbach tertarik oleh pergerakan Wirtz dan ruang yang ditinggalkan diekspos oleh Diaby. Di fase attacking, tiga penyerang Leverkusen akan rapat di tengah. Sisi sayap diisi oleh wingbacknya, Frimpong dan Becker yang naik. Di tengah, tiga penyerang yang posisinya berdekatan tadi sering melakukan link up untuk buka dan ekspos ruang di pertahanan lawan. Dan di sisi sayap, dua wingback akan digunakan sebagai outlet switch play jika pertahanan sulit ditembus. Keunggulan Leverkusen saat menyerang adalah mereka memiliki pemain-pemain cepat seperti Moussa Diaby, Adli, dan Frimpong. Juga Florian Wirtz yang berperan sebagai kreator dalam melakukan passing dan visi yang dimilikinya. Ia juga piawai untuk bermain di ruang sempit. Baik Frimpong, Diaby maupun Adli, ketiganya sering menggunakan kecepatannya untuk mengekspos ruang di belakang pertahanan lawan, menyambut rupas dari pemain belakang. Contohnya seperti di laga versus Leipzig. Dengan kecepatannya, Diaby berhasil melewati Guardiol dan mengekspos ruang di belakang backline Leipzig untuk menerima umpan terobosan dan melepaskan cutback. Kecepatan pemainnya ini yang juga seringkali dimaksimalkan oleh Leverkusen pada situasi transisi bertahan ke menyerang menggunakan counter attack. Saat menghadapi Bayern Munchen, Leverkusen berhasil balikan keadaan dari 2 gol penalti yang berawal dari situasi counter attack. Kecepatan pemain Leverkusen membuat bek Munchen melakukan pelanggaran di kotak penalti. Saat menyerang ini, Leverkusen seringkali menerapkan garis pertahanan tinggi. Tiga center back-nya naik cukup tinggi hingga melewati garis tengah, meninggalkan ruang yang sangat lebar di belakang. Ini yang membuat pertahanan rawan diekspos oleh lawan ketika situasi transisi. Alonso pun menyadari resiko ini dan menggunakan counter press guna menghambat transisi lawan. Salah satu kekurangan Leverkusen di fase attacking ini adalah mereka nggak memiliki striker yang tajam, sepeninggal Patrick Schick yang cedera sejak awal musim. Pencetak gol terbanyak musim ini adalah Moussa Diaby yang banyak bermain sebagai winger dengan 14 gol. Disusul Frimpong seorang wingback dengan 9 gol. Adam Hozlek yang berposisi striker hanya mencatatkan 7 gol dari 44 laga. Problem striker ini yang terlihat di laga semifinal Europa League versus Roma. Leverkusen gagal mencetak gol di 2 leg melawan wakil Italia tersebut.